Selamat malam semuanya. Di video kali ini aku sama teman-teman mau sharing sekaligus mau memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. So, nggak akan lama-lama. Pertama-tama kenalin aku, Emilda Citra Divari Fanda dan temanku. Saya Arvano Madani. Saya Prila Agnesya. Akan menyampaikan startup yang akan kami inovasikan. Berikut merupakan beberapa problem yang kami temukan sebelum menginovasikan startup. Yang pertama, ini dari startup yang sebelumnya, kami menemukan beberapa problem di antaranya. Antara pasien dan dokter miskomakan jadwal, resep yang diberikan terkadang relatif mahal, kurangnya voucher pada aplikasi, rating hanya memunculkan presentase, dan hanya sebagian dokter yang paham akan aplikasi ini. Eh, Terakhir, home screen pada aplikasi ini yang terbilang monoton. Berikut juga kami buatkan inputan sederhana untuk merealisasikan startup kami. Baik, di sini saya akan menampilkan program yang kami buat, yaitu tentang My Halodoc. Saya tampilkan dulu programnya di VS Code. Pertama, seperti biasa kita jelasin menampilin include a stream, terus using namespace std. Nah, selanjutnya untuk kita memakai konstanta dan array untuk menyimpan eh, data dokter seperti password dan obat serta harga obat. Dan di sini ini merupakan tipe data dan kita memakai konstanta di sini. Dan di const double ini kita memakai seperti desimal, karena kalau nggak desimal ini nggak bisa di run alias error. Terus kita lanjut untuk boolean cek login. Di sini saya memakai fungsi boolean dan dan cek login di sini eh, memiliki fungsi untuk memeriksa apakah username dan password tersebut yang dimasukkan oleh pengguna eh, sesuai dengan data yang tersedia tersebut. Terus untuk selanjutnya saya memakai fungsi void menu konsultasi, di mana menampilkan menu konsultasi kepada pengguna. Nah, di sini seperti biasa menggunakan cout untuk menampilkan saat di outputkan. Terus eh, selanjutnya saya memakai void konsul dokter, di mana untuk fungsinya memungkinkan pengguna untuk memilih eh, dokter untuk konsultasi. Terus selanjutnya memakai void memilih obat. Memilih obat di sini eh, sama seperti konsul dokter, memungkinkan untuk misal pengguna mau memilih obat. Dan yang selanjutnya yaitu void menampilkan harga obat, di mana untuk harga obat nanti tersedia di output. Selanjutnya kita lanjut ke integer main. Main di sini ibaratnya kalau
seperti kalau manusia itu otaknya gitu, otaknya dari program. Jadi kalau nggak ada main tuh program nggak jalan. Terus kita lanjut untuk stringnya ini eh, kita masukkan variabel username dan password. Terus kita lanjut cout untuk menampilkan tampilan pertama. Dan untuk fungsi konstanta tadi, misalnya kita masukkan username yang berbeda, nggak sesuai dengan yang di variabel sini, nanti otomatis eh, salah atau error. Program akan ngulang lagi. Jadi fungsi konstanta tuh kayak untuk apa? Kalau salah kita error gitu kalau masukkan. Terus selanjutnya if else ini untuk menampilkan apa ya? Kayak fungsi dari suatu apa ya? Kayak menu, pilihan menu. Di sini saya memakai dual untuk memasukkan pilihan menu yang tersedia. Kayak kita kayak di sini tuh duel menyediakan pilihan menu kayak pilihannya gitu di duel ini di daerah sini pilihan dari menu. Misal kita masukkan username dan password, kita kan kalau misal milih harga obat, pilih layanan ini, misal kita pilih satu ya, terus kita yang dipilih satu itu ini isinya yang di sini. Ya ada konsul dokter, memilih obat, menampilkan harga obat. Nah, di sini isinya. Terus selanjutnya ada perulangan. Perulangan di sini memakai duel juga. Dan untuk percabangannya kita memakai Sweetcast karena lebih efisien. Dan selanjutnya eh, sudah penutup. Dan saya di sini akan menampilkan sebuah output. Kita coba run. Dan nanti tampilan awalnya kayak gini. Nah, tampilan awalnya tuh my doc sesuai programnya tadi. Sebentar saya tampilin juga programnya. Nah, yang di sini. Terus kalau kita misalnya memilih username Diva misalnya. Kita harus memasukkan eh, username dan password sesuai dengan yang diprogram. Soalnya fungsi dari konstansa tersebut yang tadi itu kayak gini. Passwordnya tadi itu Diva kan kalau nggak salah 456. 456. Nah, terus ada tampilan login berhasil. Nah, kita diarahkan pilih layanan yang tersedia di tiga pilihan yang kami buat di program tadi.
Misalnya kita pilih dokter ya, satu, masukkan nomornya. Terus eh, dokter yang di MyDoc tuh ada 3 yang udah sesuai dengan program tadi. Misal kita salah input, nanti error. Terus misalnya kita pilih dokter Arfan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Anda memilih konsultasi dengan Arfan. Terus fungsi perulangan tadi, apakah Anda ingin konsultasi lagi? Jika iya, maka program akan menampilkan opsi menu pilihan layanan. Selanjutnya, ketika kita pilih obat misalnya, 2. Pilihan obat ada 3, sesuai yang diprogram juga yang tadi. Misalnya kita pilih obat ketanazol. Nah, akan tampil Anda memilih obat ketanazol seharga 15.000. Sesuai dengan harga di programnya tadi. Kita konsultasi lagi untuk memilih eh, menampilkan harga obat semuanya. Kita pilih 3. Nah, ini untuk daftar harga obat di MyDoc. Ketika kita tidak ingin konsultasi lagi, kita memilih tidak, maka program akan berhenti. Jadi eh, kita coba running lagi. Misalnya kita salah memasukkan username, apa yang terjadi nanti? Misalnya kita masukkan Arfan, terus passwordnya kita salahin, misalnya 5555. Terus apa yang kan salah? Mohon masukkan username dengan benar. Itu fungsinya. Terus kalau misal di run lagi, kalau kita masukkan lagi, ketika kita salah pilih layanan, misalnya kita pilih angka nomor 6 gitu. Apa yang terjadi? Nah, maaf, pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Nah, gitu saja dari saya untuk menampilkan program kali ini. Ah, saya lanjut. eh, saya lanjut untuk teman saya menjelaskan tentang flowchart. Oke, jadi saya akan melanjutkan flowchart dari aplikasi MyDoc. Yang pertama, kita start. Jadi kita akan masuk punya akun atau tidak. Jika tidak, kita akan registrasi dahulu. Jika punya akun, kita akan lanjut ke login. Lalu kita pilih layanan. Di sini ada konsultasi, ada history, ada pengaturan akun. Jika tidak konsultasi, maka akan kembali ke pilih layanan. Jika konsultasi, kita akan lanjut ke pilih dokter. Setelah pilih dokter, kita buat janji. Lalu ada pengingat di sini buat mengingatkan dokter bahwa kita punya janji untuk konsultasi. Kemudian ada diagnosa pasien oleh dokter. Terus lanjut ke pemberian resep. Setelah pemberian resep, kita bisa mengaktifkan lokasi jika kita tidak bisa membeli secara
offline, lalu beli obat. Setelah beli obat, kita bisa memilih toko dan obatnya. Setelah itu, jika ingin menambahkan gratis voucher, kita bisa apply voucher, kemudian check out. Setelah itu konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi, kita akan diberikan pengiriman obat ini. Setelah pengiriman obat, lanjut kita akan memberikan rating atau ulasan bagaimana layanan dari aplikasi MyDoc ini. Setelah itu finish. Kemudian saya akan menampilkan ilustrasi dari flowchart yang kita buat. Yang pertama di sini saya akan menampilkan ilustrasi dari flowchart yang kami buat. Yang pertama di sini ada login dan sign up. Tadi udah dijelaskan pada flowchart bahwa jika login kita akan langsung masuk ke username dan password. Jika belum, kita akan registrasi terlebih dahulu. Kemudian ini tampilan jika masukkan username dan password. Jika ingin login, kita akan lanjut, ada tampilan nama username kita dan password kita. Kemudian setelah login ada tampilan dari aplikasi seperti ini. Apa keluhanmu hari ini? Di sini kita akan bisa memilih ingin konsultasi, bisa chat dokter. Kemudian jika ingin beli obat, kita ada tampilan beli obat, jadwal pengingat, lokasi, vaksin, asuransi, dan opsi lainnya. Setelah itu, karena di dalam coding kita mencantumkan cara untuk membeli obat, jadi kita akan memberikan ilustrasi jenis-jenis obat dan obat yang bisa kita pilih. Di sini ada tampilan cari obat, lalu ada jenis-jenis obatnya, ada tampilan harga. Jika sudah memilih, nanti akan tampil seperti ini. Detail dari obat yang kita pilih, seperti antibiotik. Nanti ada penjelasan deskripsi obatnya untuk apa, obat untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Kemudian ada rating. Di sini bisa mencantumkan ulasan juga. Setelah kita sudah memilih obat tersebut, akan muncul harga dari obat tersebut, seperti Rp50.000. Di sini ada tulisan beli. Lalu, saya akan memberikan hasil dari ilustrasi tersebut. Kini kami inovasikan aplikasi terbaru dengan tambahan fitur yang luar biasa, fitur-fitur yang memudahkan hidupmu seperti adanya fitur jadwal pengingat dan aktivasi lokasi untuk mencari toko-toko terdekat. Terdapat juga deskripsi mengenai obat. So, aplikasi ini sangat membantu, bukan? Itu tadi pemaparan dari kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada materi yang kami sampaikan tidak dimengerti, kami harap kalian belajar lebih giat lagi. Sekian, terima kasih.